Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Yogi Permana, mahasiswa STAI Siliwangi Garut Prodi 4B. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kecanduan game online pada peserta didik. Sebuah masalah yang semakin sering ditemukan di lingkungan sekolah dan juga keluarga. Perkembangan teknologi dan internet membuat game online mudah diakses melalui ponsel, komputer maupun tablet. Nah, di satu sisi game dapat menjadi hiburan dan sarana belajar tertentu. Nah, namun jika dimainkan secara berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap proses belajar, kesehatan, dan kehidupan peserta didik. Pengertian kecanduan game online ini, kecanduan game online adalah kondisi ketika seseorang kehilangan kontrol terhadap waktu dan intensitas bermain game sehingga aktivitas lain seperti belajar. Istirahat, berinteraksi sosial, dan tanggung jawab sehari-hari menjadi terganggu. Tanda utamanya, kecanduan bukan hanya sering bermain, tetapi ketidakmampuan mengendalikan diri kita meskipun sudah mengetahui dampak buruknya. Saya mengambil contoh gambaran kasus, misalnya seorang peserta didik menghabiskan waktu 5-8 jam per hari untuk bermain game online. Ia sering bermain hingga larut malam sehingga kurang tidur. Akibatnya saat sekolah sering mengantuk di kelas, tidak mengerjakan tugas tepat waktu, nilai pelajaran menurun, jarang berinteraksi dengan teman dan keluarga, atau mudah marah ketika diminta berhenti bermain. Nah, kasus seperti ini cukup sering ditemukan di berbagai jenjang pendidikan manapun. Faktor penyebabnya, beberapa faktor yang dapat menyebabkan kecanduan game online, diantaranya daya tarik game. Game dirancang dengan tantangan, hadiah level, dan interaksi sosial yang membuat pemain ingin terus bermain. Faktor penyebab kedua, kurangnya pengawasan. Penggunaan gawai tanpa batas waktu dan kontrol dari orang tua dapat meningkatkan resiko kecanduan. Poin ketiga, masalah emosional. Sebagian siswa menggunakan game sebagai pelajaran dari stres, kesepian, tekanan belajar, atau masalah keluarga. Selanjutnya, pengaruh teman sebaya. Ajakan teman untuk bermain bersama secara terus-menerus dapat membuat siswa sulit mengurangi waktu bermain. Nah, adapun dampak kecanduan game online, yang pertama itu dampak akademik. Nah, dampak akademik yang pertama, konsentrasi belajar menurun, tugas sering terlambat, prestasi akademik menurun, motivasi belajar berkurang. Nah, itu dampak kecanduan game online, dampak akademiknya. Nah, selanjutnya ada dampak kepada fisiknya, yaitu kurang tidur, kelelahan, gangguan mata, kurang aktivitas fisik. Nah, itu dampak dari fisik. Nah, adapun dampak dari psikologisnya, siswa tersebut mudah marah atau emosional, gelisah ketika bermain, kesulitan mengontrol diri. Nah, menurunnya kemampuan mengelola emosi juga. Nah, itu dampak psikologisnya. Dan juga dampak sosialnya, siswa tersebut menjadi interaksi dengan keluarganya itu berkurang. Hubungan dengan teman di dunia nyata menurun, lebih memilih dunia virtual daripada aktivitas sosial. Penting,
dampak yang perlu diperhatikan jika tidak ditangani. Kecanduan game dapat memengaruhi perkembangan akademik, sosial, dan kesehatan peserta didik dalam jangka panjang. Kita analisis masalah ini. Nah, kecanduan game online bukan semata-mata masalah kemalasan. Dalam beberapa kasus terdapat kombinasi antara faktor psikologis, lingkungan, dan kebiasaan digital. Karena itu, penanganannya memerlukan kerjasama antara peserta didik, orang tua, guru, dan sekolah. Itu masalahnya. Adapun upaya penanganan dan pencegahan, yang pertama peran orang tua. Membuat aturan waktu penggunaan gawai. Nah, yang kedua melibatkan anak saat menggunakan mendampingi aturan waktu penggunaan gawai. Mengajak anak melakukan aktivitas lain seperti olahraga, membaca, atau kegiatan keluarga. Yang ketiga, tugas orang tua menjadi teladan dalam penggunaan teknologi yang sehat. Itu penanganan atau pencegahan orang tua. Dan juga peran guru di sekolah. Nah, ini peran guru di sekolah yang pertama memberikan edukasi tentang penggunaan digital yang sehat. Yang kedua mengamati perubahan perilaku dan prestasi siswa. Yang ketiga menyediakan kegiatan ekstrakurikuler yang positif. Yang keempat bekerja sama dengan orang tua jika ditemukan gejala kecanduan. Itu peran guru di lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya peran peserta didik itu sendiri. Nah, peran peserta didik itu sendiri ini sangat penting ya. Yang pertama itu membatasi waktu bermain, mengutamakan tugas dan belajar sebelum bermain, mengembangkan hobi lain di luar game, belajar mengatur waktu dan disiplin diri. Itu peran diri sendiri atau peserta didik tersebut. Solusi praktisnya, beberapa langkah praktis yang dapat diterapkan antara lain, yang pertama, tentukan jam bermain maksimal, misalnya 1-2 jam per hari gitu. Jadi enggak dihilangkan tapi dikurangi. Yang kedua, gunakan alarm atau fitur pembatas waktu dalam pada perangkat handphone tersebut. Yang ketiga, jangan bermain game sebelum tugas sekolah selesai. Nah, gitu. Jadi ketika kita pulang sekolah, jika kita ada tugas atau PR dari guru, kita mengerjakan PR tersebut terlebih dahulu. Kalau kita sudah beres mengerjakan PR atau tugas, barulah kita bermain game, contohnya gitu. Nah, selanjutnya hindari bermain game menjelang waktu tidur. Atau lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, entah itu lari, push up, sit up. Nah, itu. Kesimpulannya, yang dapat saya pahami, kecanduan game online pada peserta didik merupakan masalah yang dapat memengaruhi prestasi belajar, kesehatan, dan hubungan sosial. Penyebabnya beragam, mulai dari daya tarik game, kurangnya pengawasan, hingga faktor emosional dan lingkungan. Penanganannya yang tadi yang efektif memerlukan kerjasama antara keluarga, sekolah, dan peserta didik itu sendiri. Dengan pengaturan waktu yang baik, edukasi digital, serta kegiatan alternatif yang positif, penggunaan game dapat tetap berada pada batas yang sehat dan tidak mengganggu perkembangan peserta didik. Jadi intinya masih kecanduan game itu tidak dihilangkan, tetapi dikurangi dan dibatasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
dan dapat menjadi bahan refleksi bagi kita semua dalam mendampingi peserta didik menghadapi tantangan di dunia digital ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.